Kalau lu udah hidup di tahun 2005, lu kemungkinan besar udah pernah denger nama mobil ini. Ini merupakan mobil paling cepet, paling fenomenal, dan paling terkenal pada masa itu. Bener-bener mengguncang dunia otomotif. Dan kali ini, gue bakal bahas mobil yang pada zaman itu disebut sebagai mobil terbaik di dunia. Mobil yang gue maksud adalah Bugatti Veyron. Sebelum gue ngomongin langsung tentang Veyron, gue mau kasih tahu sedikit tentang asal-usul dari mobil ini. Karena ini merupakan salah satu proyek paling ambisius untuk sebuah mobil jalanan pada masa itu. Belum ada yang pernah membuat mobil kayak gini. Cerita ini berawal di tahun 1998, ketika Volkswagen Group mendapatkan hak untuk menggunakan logo dan nama Bugatti. Perlu gue tambahin di sini kalau perusahaan Bugatti yang sekarang dipegang Volkswagen udah pernah bangkrut dan dilikuidasi pada tahun 1995. Tapi untungnya nama itu diambil dan dibangkitkan lagi oleh Volkswagen. Nah, dari dulu, Bugatti terkenal dalam membuat mobil yang cepat dan mewah. Makanya Volkswagen gak buang-buang waktu dan langsung membuat banyak mobil konsep sebagai penerus dari model Bugatti terakhir sebelum bangkrut di tahun 1995, yaitu Bugatti EB110. Tanpa menunggu lama, Bugatti telah mengeluarkan mobil konsep yang menjadi cikal bakal dari Veyron, yaitu Bugatti 183 Chiron, yang dipamerkan pada 1999 Frankfurt Motor Show. Kemudian, Bugatti membuat konsep yang lebih konkret pada tahun 2000 yang bernama Bugatti EB164 Veyron, dan spek yang dijanjikan dari mobil konsep ini bener-bener di luar nalar. Mesin W16, quad turbo, 1000 horsepower, top speed lebih dari 400 km per jam, dan tentunya punya harga 1 juta pounds. Mungkin lu bertanya-tanya, siapa orang gila yang punya ide untuk membuat mobil kayak Veyron? Orang gila itu bernama Ferdinand Piëch. Dan ini bukan pertama kalinya dia menjadi pelopor dari mobil luar biasa. Karena dulu di tahun 1980-an, dia merupakan pelopor dari sistem Quattro all-wheel drive yang digunakan oleh Audi sehingga bisa berkuasa di dunia rally. Jadi dia tahu kalau mobil super dengan 1000 horsepower bisa dibuat. Karena ini merupakan proyek yang sangat ambisius, mereka nggak bisa ambil teknologi yang udah ada di mobil lain dan main pasang aja di Veyron. Semuanya harus dibuat secara khusus untuk Veyron. Tentunya terdapat banyak kesulitan yang mereka hadapi dalam pembuatannya. Sebagai contoh, Bugatti meminta kepada Ricardo, sebuah perusahaan yang ahli dalam membuat transmisi, untuk membuat transmisi yang bisa mengendalikan tenaga yang dihasilkan oleh mesinnya Veyron. Walaupun Ricardo punya pengalaman dalam membuat transmisi untuk mobil F1, tantangan ini terbukti sebagai sesuatu yang lebih sulit. Kalau transmisi mobil F1 cuma perlu bertahan untuk beberapa jam, mereka diminta untuk membuat transmisi yang bisa bertahan selama 10-20 tahun. Ditambah lagi Veyron punya tenaga yang lebih besar dibanding mobil F1. Makanya butuh 5 tahun dan 50 insinyur untuk akhirnya bisa membuat transmisi yang cocok. Bukan cuma transmisi aja yang jadi masalah, tapi aerodinamika dari mobilnya juga jadi pertanyaan. Membuat mobil yang bisa nembus 400 km per jam itu bukan sesuatu yang gampang. Karena semakin tinggi kecepatan lu, semakin sulit juga untuk melawan hambatan udara. Makanya lu butuh tenaga yang gede dan bentuk mobil yang aerodinamis. Ketika prototipe dari Veyron dibawa ke wind tunnel milik tim Sauber F1, mereka melihat kalau mobilnya masih belum bisa mencapai 400 km per jam. Bentuknya kurang aerodinamis, tapi mereka dilarang sama Volkswagen untuk mengubah bentuk dasarnya. Setelah berbagai percobaan, akhirnya mereka berhasil memecahkan masalah ini dengan membuat Veyron bisa menyesuaikan bentuknya tergantung dari kecepatannya. Di mana pada 220 km per jam, mobilnya akan merendah dan sayap belakangnya akan terbuka. Setelah 5 tahun sejak versi konsepnya dikeluarkan, akhirnya versi produksi dari Bugatti Veyron dikeluarkan ke publik pada tahun 2005. Kalau kita lihat dari luar, Veyron punya bentuk yang beda dari supercar lain pada masa itu. Dengan desainnya yang bulat tapi juga mulus. Hampir nggak ada bagian yang lancip. Di bagian belakang ada sayap belakang yang tadi gue sebut bisa terbuka sendiri pada 220 km per jam. Kemudian dari speknya, Bugatti Veyron menggunakan mesin 8.0 liter W16 ditambah dengan quad turbocharger yang menghasilkan 1000 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,5 detik, dan punya top speed 371 km per jam kalau sayap belakangnya terbuka. Tapi sistem ini bisa lu matiin, jadi mobilnya bakal merendah dan sayap belakangnya akan tetap tertutup. Jadi lu bisa menyentuh top speed sejatinya, yaitu 407 km per jam. Pengiriman tenaga ini dilakukan dengan menggunakan transmisi otomatis dengan 7 percepatan. Kelihatan kalau Bugatti berhasil membuat mobil konsepnya menjadi kenyataan. Tapi mesin dengan kemampuan kayak gitu bakal mudah kepanasan. Itulah kenapa Bugatti Veyron menggunakan 10 radiator untuk menjaga supaya mesinnya tetap dingin.
Tapi bukan itu aja, karena Veyron juga nggak menggunakan kap mesin. Kalau lu lihat dari atas, kelihatan banget kalau mesinnya itu terbuka, nggak pakai penutup apapun. Itu berfungsi untuk memaksimalkan pendinginan pada mesin. Jadi selain didinginkan oleh 10 radiator, mesin W16 ini juga langsung didinginkan oleh angin luar. Yang lu dapetin dari Bugatti Veyron bukan cuma kecepatan, tapi juga kemewahan. Kalau kita masuk ke interiornya, kelihatan kalau ini bukan mobil balap yang pura-pura jadi mobil jalanan. Karena lu mendapatkan interior yang luas, dilapisi kulit lembut, karpet yang nyaman, dan di bagian tengah ini terdapat tombol-tombol dan instrumen yang dilapisi oleh aluminium yang diukir dengan penuh ketelitian. Bukan cuma interiornya aja yang bikin nyaman, tapi juga suspensinya yang menjaga supaya Veyron tetap stabil pada kecepatan apapun. Ditambah dengan ban Michelin Pax Pilot yang dibuat khusus untuk bertahan di kecepatan 400 km per jam. Dan kalau lu udah puas atau udah ketakutan, Bugatti Veyron bisa ngerem dari 402 km per jam sampai berhenti total hanya dalam 10 detik. Gila ya, itu kemampuan yang luar biasa. Nah, Bugatti Veyron ini diproduksi dari tahun 2005 sampai 2011. Tapi cerita dari Veyron ini belum selesai, karena Bugatti juga membuat berbagai versi dari Veyron yang standar. Pada tahun 2009, Bugatti membuat Bugatti Veyron Grand Sport, sebuah versi atap terbuka dari Veyron yang standar. Veyron Grand Sport punya bodi yang diperkuat karena atapnya bisa dilepas, tapi mobil ini tetap bisa mencapai top speed 407 km per jam kalau atapnya dipasang. Tapi kalau atapnya dilepas, top speednya dibatasi pada 369 km per jam. Di tahun 2010, Bugatti membuat versi lebih cepat dari Veyron, yaitu Bugatti Veyron Super Sport. Gue nggak main-main kalau gue bilang Veyron Super Sport adalah versi yang lebih kencang dari Veyron standar. Mobil ini masih menggunakan mesin yang sama, tapi menghasilkan 1200 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,5 detik, dan punya top speed 415 km per jam. Jumlah tenaga segitu bisa tercapai dengan menggunakan 4 turbo yang lebih besar. Selain tenaga yang gede, Veyron Super Sport juga punya bodi yang seluruhnya terbuat dari carbon fiber, yang membuatnya lebih ringan. Veyron Super Sport juga punya bentuk yang lebih aerodinamis, dengan desain atap baru dan splitter depan baru yang menghasilkan banyak downforce. Kemampuan inilah yang membuat Bugatti Veyron Super Sport menjadi pemecah rekor untuk mobil produksi tercepat di dunia pada masa itu. Kalau menurut lo itu masih kurang, pada tahun 2012 terdapat versi terakhir dari Veyron yang bernama Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Ini merupakan versi atap terbuka dari Veyron Super Sport. Semuanya sama seperti Veyron Super Sport, tapi lu bisa lepas atapnya dan menikmati sensasi dari membawa mobil ini sambil merasakan angin kencang yang melewati muka lu. Kalau adalah orang yang bisa membeli Bugatti Veyron, mau itu yang standar atau salah satu dari berbagai versi yang ditawarkan Bugatti, apa yang lu beli bukan sekedar mobil, tapi sebuah pengalaman dan sebuah pencapaian dalam dunia otomotif yang akan masuk dalam buku sejarah sebagai salah satu mobil paling berpengaruh di dunia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Kelihatan kalau Bugatti Veyron adalah sebuah pencapaian di dunia otomotif. Ini merupakan hasil yang terjadi jika uang bukanlah masalah, dan lu ingin membuat bukan cuma mobil tercepat di dunia, tapi mobil terbaik di dunia. Karena apa yang ditawarkan Veyron beda banget dari berbagai mobil super atau bahkan mobil hyper lain yang ada pada masa itu. Jadi gimana pendapat kalian tentang Bugatti Veyron? Apakah kalian juga suka? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.